Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 26 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI, warga desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, menggelar Karnaval Kemerdekaan pada Sabtu 23 Agustus sore. Ratusan peserta mulai dari pelajar, kelompok masyarakat, hingga RT dan RW turut memeriahkan gelaran budaya yang sudah berlangsung sejak tahun 1960 ini. Suasana meriah tampak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Sabtu 23 Agustus sore. Ratusan peserta karnaval tumpah ruah di sepanjang jalan untuk memperingati HUT ke-80 RI. Karnaval ini memiliki sejarah panjang, sudah berlangsung sejak tahun 1960 dan menjadi tradisi yang selalu dinantikan warga setiap tahunnya. Berbagai kreasi ditampilkan, mulai dari atraksi seni budaya, gunungan hasil bumi, hingga kostum kreatif yang tak kalah menarik perhatian penonton. Ini sejarahnya sudah mulai tahun 1960, jadi sudah tua ya Pak. Ini tiap tahun diadakan, alhamdulillah tahun ini tambah meriah, tambah semangat untuk RT-RT dan seluruh sekolah yang ada di desa Ngembal. Ada berapa peserta yang ikut untuk kegiatan kirap kali ini? Ini ada ratusan lebih. Ratusan lebih. Terdiri dari berapa dukuh atau RT atau apa gitu? Ya, ada instansi sekolah dari PAUD sampai SMA ya, terus dari RT ya ada juga, RW ada, PKK, terus ada dari muslimat ya, ada semua. Itu rutenya dari KWT, dari yang juga. rutenya dari mana ya Pak? Rutenya dari Balai Desa ya, terus ke selatan, ke barat, terus ke selatan lagi ke Polsek Lama, terus ke timur ke Brak Jabu, terus ke Botolon, terus nanti finishnya di Ketapang itu apa ini, Pegilingan Padi. Ini kalau dibandingkan tahun sebelumnya lebih ramai mana gitu? Tambah meriah, alhamdulillah tiap tahun tambah meriah. Untuk acara kali ini digelar sudah berapa kali Pak untuk tahun ini? Ini tiap tahun ada, istirahatnya waktu Covid. Istirahatnya untuk ada tema untuk kegiatan hari ini Pak? Ya, temanya kita untuk membangkitkan semangat untuk negara Indonesia agar jaya, dan kita budaya kita gali agar kembali ke budaya Indonesia, jika ada masuk ke budaya asing. Antusiasmenya dari warga sini gimana Pak? Ya, sangat adanya karnaval ini semua antusias untuk ikut ya, dan meramaikan ya, karnaval ini. Jadi sangat senang sekali dengan adanya karnaval ini. Jadi banyak yang ikut ya, seluruh RT, RW dan seluruh sekolah instansi yang ada di desa Ngembal. Walaupun sementara belum lengkap. Tadi saya lihat di kirap ada foto Pak Prabowo dan Gibran, kemudian ada One Piece. Mungkin ada alasan sendiri Pak, atau mungkin inisiasi dari warga atau apa? Itu inisiasi dari warga, karena bagaimanapun itu presiden kita ya, kita hormati. Jadi kita tetap mikul dulu menurut dari semua yang dipilih rakyat yang sah ya, harus kita hormati. Karnaval dimulai dari Balai Desa, melintasi jalan utama Ngembal Rejo, dan berakhir di Ketapang, Pegilingan Padi. Warga tumpah ruah di sepanjang rute, memberikan tepuk tangan dan sorakan semangat kepada para peserta. Tak hanya menampilkan tradisi, karnaval juga dihiasi unsur kreatif,
seperti foto presiden dan wakil presiden, serta karakter populer yang dibawa oleh peserta. Dengan tema membangkitkan semangat ekonomi dan menggali budaya Indonesia, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan kebanggaan warga Ngembalrejo. Warga berharap karnaval kemerdekaan ini terus dilanjutkan sebagai tradisi yang tidak hanya menyemarakan peringatan HUT RI, tetapi juga melestarikan kebudayaan lokal. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Polemik terkait posisi Bupati Pati Sudewo hingga kini masih terus berkembang. Fokus utama saat ini mengarah pada proses pemakzulan yang tengah dilakukan DPRD Kabupaten Pati melalui pembentukan pansus hak angket. Di tengah bergulirnya proses tersebut, muncul berbagai dinamika baru yang turut memengaruhi jalannya isu ini, menjadikan polemik ini terus menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan. Isu nasional terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. DPRD Kabupaten Pati kini membentuk pansus hak angket yang diharapkan mampu mengurai dan menemukan titik terang dari permasalahan ini. Salah satu yang turut menyoroti hal ini adalah analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono. Saat ditemui di gedung Visip Undip, ia menegaskan bahwa semua keputusan berada di tangan DPRD Kabupaten Pati. Terkait durasi penyelesaian, Teguh menjelaskan bahwa secara teori hukum tidak ada batas waktu yang secara spesifik mengatur lamanya proses ini. Namun, keberadaan badan musyawarah dalam pansus juga akan sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian karena bertugas menyusun jadwal rapat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa isu pemakzulan ini tidak berkaitan langsung dengan dugaan kasus korupsi terkait proyek jalur kereta api yang melibatkan Bupati Sudewo saat menjabat sebagai anggota DPR RI karena merupakan perkara yang berbeda. Terkait dugaan pelanggaran undang-undang pemerintahan oleh Bupati Sudewo, ia menyatakan bahwa hanya pansus hak angket yang memiliki kewenangan untuk memutuskan melalui proses verifikasi serta pemeriksaan bukti-bukti yang ada. Teguh juga optimis proses pemakzulan yang sedang berjalan dapat berlangsung secara transparan karena seluruh tahapan pansus terbuka untuk publik, baik masyarakat maupun media. Aku minta jam 11 ya, Mang. Ibarat main bola, bola hari ini ada di DPRD. Bola ada di DPRD. Tergantung mau apa DPRD itu. Mau disetujui impeachment berarti diproses ke pusat, kalau tidak ya selesai, berarti harus memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang membuat harus diberhentikan. Gitu loh poinnya. Jadi kalau itu artinya apa? Artinya masyarakat harus paham ini koridor hukumnya, ini koridor politiknya, ini prosesnya. Soal bagaimana misalnya apakah masyarakat masih efektif atau menggeruduk DPRD atau mengepung DPRD, ya tergantung silakan masyarakat. Kira DPRD itu ada tenggat waktunya nggak Pak? Maksudnya butuh waktu Kalau berapa lama? dari teori hukum ya, sebetulnya DPRD itu tidak ada ketentuan harus berapa lama, tetapi di Banmus itu kan ada badan musyawarah yang menyusun jadwal-jadwal itu loh. Jadwal kapan jadwal kapan rapat ini, jadwal kapan rapat itu, kapan plenonya. Jadi yang menentukan ya badan musyawarah itu. Jadi ketika nggak dijadwalkan di Banmus, ya tidak pernah diplenokan, nggak pernah dirapatkan, ya nggak pernah ada keputusan. Jadi kalau kamu tanya cepat apa lambat, ya DPRD-nya mau mempercepat atau memperlambat, tergantung DPRD-nya mau kemana. Makanya kita akan tunggu. Jika lewat DPRD, apakah pemakzulan ini lebih mudah atau lebih sulit, Pak? Bukan soal mudah dan sulit ya, lewat DPRD itu prosedural. Kalau nggak lewat DPRD, pemerintah pusat ya nggak mau menerima dong. Apakah perlu pihak lain untuk membantu seperti KPK agar biar ada kekuatan? Kalau KPK itu beda kasus. Kekuatan bukti. Beda kasus. Kalau KPK misalnya beliau kan sekarang juga diproses KPK ya. Itu kasusnya bukan karena beliau sebagai bupati ya, waktu itu kan beliau anggota DPR RI di Jakarta. Kasusnya beda. Tetapi kalau orang kena kasus pidana, kena kasus hukum, biasanya kan berimbas terhadap posisi politiknya. Kalau menteri aja harus mengundurkan diri. Kalau bupati juga kalau nanti sudah dideklar sebagai tersangka ya mungkin baru mengundurkan diri. Tapi kalau level ini kan KPK baru
memeriksa. KPK kan belum menetapkan sebagai tersangka kan? Berarti itu KPK juga belum bisa menetapkan status hukumnya. Jadi pertanyaannya apakah kemudian dibantu KPK untuk makzul? Bukan itu konteksnya berbeda. KPK memeriksa persoalan korupsi, sedangkan DPRD memproses hukum karena ada desakan-desakan politik demonstrasi masyarakat. Kuncinya di situ. Untuk selama ini Sudewo melanggar undang-undang pemerintahan juga, Pak? Makanya apakah Sudewo melanggar apa tidak, yang berwenang memutuskan itu di pansus hak angket itu. Jadi kan tadi aku tanya, bagaimana ini hak angket, apakah sudah diproses, apakah sudah ada verifikasi, sudah ada pengecekan bukti-bukti, sudah ada istilahnya pemeriksaan berkas-berkas, bukti-bukti bahwa bupati ini melanggar aturan. Kalau bupati diperiksa ternyata nggak melanggar aturan, ya tentu DPD nggak akan berani memutuskan harus di impeachment. Jadi di DPD itu di Pati itu sekarang. Kuncinya ini Pati. Lanjut ya tergantung DPD Pati, berhenti juga tergantung DPD Pati. Pak, terkait DPD banyak tekanan dari dalam, dari partai beda-beda, ya monggo DPD memutuskan. Pak, terkait pansus itu Pak, gimana agar pansus tadi agar pansus ini berjalan transparan Pak? Ini bagaimana Menurut Pak? saya ya pansus dibuka aja rapat-rapatnya. Kan pansus kan terbuka untuk umum karena dia anggota DPR. Diundang siapa hari ini, kemudian masyarakat bisa menyaksikan, bisa melihat ke situ, bisa menonton ke situ, berada di situ. Karena rapat-rapat DPRD kan kecuali dideklarasikan nggak bisa diikuti orang. Tapi rapat DPRD kan bisa disaksikan oleh publik. Jadi supaya pansus itu terbuka, transparan, ya dibuka mawon supaya mereka berhubungan satu sama lain, bisa memonitor, gitu. Siap. Tapi kalau pelanggaran etik tidak ada ya? Ada pelanggaran etik hubungannya bukan dengan DPRD. Kalau DPRD etik itu nanti hubungannya dengan pemerintah atasan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi 3 pilar yang melibatkan Polri, TNI, dan pemerintah desa. Acara ini langsung dihadiri oleh Kapolres Rembang, Bupati Rembang, serta perwakilan dari Kodim Rembang. Bupati Rembang Harno menegaskan pentingnya penyamaan pandangan antara ketiga pilar tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah. Sebanyak 30 kg lele hidup ditaburkan panitia ke sungai irigasi sepanjang 50 meter yang sebelumnya sudah dibersihkan. Ratusan warga dari anak-anak hingga orang tua langsung turun ke sungai untuk berburu ikan licin tersebut. Aturannya sederhana, yaitu peserta tidak boleh menggunakan alat bantu apapun, baik ember, jaring, maupun kain. Semua lele harus ditangkap dengan tangan kosong. Lomba ini rutin digelar hampir setiap tahun, khusus untuk warga RT 3 RW 2. Selain memeriahkan HUT RI, juga ingin menguatkan kebersamaan antar warga. Sebelumnya, panitia juga mengadakan lomba jalan sehat, lomba pawai, dan pengajian umum. Suasana menjadi riuh dengan canda tawa ketika peserta kesulitan menangkap lele yang lincah dan licin. Salah satu warga, Wawan, berhasil menangkap 10 ekor lele hanya dalam waktu 30 menit. Ketua RT 3 RW 2 Desa Karangayu Sukadi menyampaikan lomba ini diadakan dalam 2 sesi, masing-masing 1 jam, dengan waktu istirahat di antaranya. Warga yang ingin ikut harus mendaftar terlebih dahulu secara gratis sebelum menangkap lele dengan tangan kosong. Gogo lele ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Ini di RT 3 RW 2 Desa Karangayu Kecamatan Cipiring, Kabupaten Kendal. Jadi ini diperuntukkan untuk warga. Ya, untuk teknik nanti peserta itu mendaftar dulu ke panitia dan membawa ember. Kemudian nanti untuk gogonya tidak boleh menggunakan sarung atau jare atau alat bantu lain tidak boleh. Juaranya akan diambil juara 1, 2, dan 3.
juaranya itu yang mendapatkan banyak atau paling besar atau bagaimana Pak? Ya, nanti yang paling terbanyak juara 1, di bawahnya juara 2, yang berikutnya juara 3. Kita mengambil hanya juara 3 saja. Pak, harapannya dengan adanya lomba gogoh lele ini Pak? Ya, harapannya kita menyambung silaturahim, kemudian kerukunan di antara para warga, kita guyup berukun, dan semua permasalahan kita pecahkan bareng-bareng. Kemarin kita sudah melaksanakan berbagai lomba-lomba di tingkat RT, mulai dari lomba anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mengadakan tasyakuran di malam 17-an, dan kemarin mengikuti karnaval, alhamdulillah juara 2. Dan pengajian juga malam setelah tasyakuran malam 17, malam 18 itu kita ada pengajian umum. Nah, untuk gogoh lele sendiri diikuti 1 RT atau 1 RW ini Pak? Ini 1 RT. 1 RT. 1 RT karena kebetulan juga yang penyelenggara dari panitia RT. Sementara itu Mala, peserta lainnya, hanya berhasil menangkap 3 ekor lele. Meski begitu, ia merasa senang karena lomba ini terasa menantang dan menyenangkan serta mempererat kebersamaan warga. Sangat susah, tapi nggak apa-apa. Dapat berapa tadi? Dapat 2 dong, asik banget. Sebenarnya ki aku bakul lele mas, ya tapi kiki luwih menantang daripada tuku nih nggak warungku mas. Biasa nangkep lele enggak? Biasanya nangkep lele depan. Tiap tahun kita ngadain lomba gogoh lele. Seneng nggak Mbak dengan adanya? Seneng banget dong, walaupun borong aja mas, ceprot-ceprotan. Sedih, tapi senang. Sedih iki senang, piye yo mengkuapkan nyai walaupun itu kan loro iki. Bisa bersama-sama ya? Iya. Hal senada juga disampaikan Wawan. Meski ikannya sedikit dan harus berebut dengan ratusan orang, ia berhasil menangkap 8 ekor lele. Ini dapat 8. Dapat 8? Ya. Susah nggak dapat nangkap Wah, lele? susah. Ikannya hidup masalah ya. Biasa nangkap lele atau gimana? Biasa di sungai. Biasa? Ya. Oh. Susah Pak nangkapnya. Oh, susah ya? Ya. Hadiah yang disiapkan panitia untuk para pemenang berupa peralatan dapur. Selain itu, semua peserta diperbolehkan membawa pulang lele hasil tangkapannya masing-masing. Lomba gogoh lele ini bukan hanya menjadi hiburan rakyat, tapi juga mempererat persaudaraan antar warga, sekaligus menambah semarak perayaan kemerdekaan di Desa Karangayu Cepiring. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Puluhan warga Dukuh Putuk, Desa Gadon, Kecamatan Cepu, sempat menggeruduk kantor desa pada 19 Agustus 2025 lalu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas serbuan lalat ke pemukiman mereka yang diduga berasal dari kandang ayam milik seorang pengusaha lokal setelah panen ayam dilakukan. Tidak puas hanya menggeruduk pemerintah Desa Ngloram, warga akhirnya juga mendatangi pemerintah Desa Gadon untuk meminta mediasi dengan pihak pengusaha ayam agar lebih menjaga pengendalian lalat pasca panen. Selain itu, warga juga menuntut kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh kandang ayam tersebut. Selain diserbu lalat, sejumlah penyakit seperti diare mulai menyerang warga. Warga bahkan harus membeli lem perekat lalat untuk menjebak dan mengurangi koloni lalat di rumah mereka. Joko Waluyo, salah seorang warga, menyatakan jika tuntutan warga tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menutup usaha ayam yang ada di wilayah mereka. Warga terkait kandang ayam yang banyak lalatnya seperti apa Pak? Ya, tuntutan warga itu sebenarnya sederhana sekali. Kami dari warga itu hanya menginginkan supaya lalat itu berkurang, tidak sampai masuk ke pemukiman warga, seperti itu. Terus kemudian efek yang ditimbulkan dari lalat seperti apa Pak di masyarakat? Ya, tidur nggak nyaman, jagungan nggak nyaman, pokoknya intinya nggak nyaman. Terus ya itu tadi, diare, ya yang paling bahaya diare itu. Maksudnya Pak, terus kemudian ada tuntutan kompensasi untuk ke pengusaha ayamnya ada nggak? Itu ada untuk mengganti itu tadi. Dan setiap kandang ada khusus menangani lembaran kertas
nunjuk satu orang itu nanti bisa gabung dengan kandang yang lain kan, akhirnya bisa bersama. Ngoten lho Mas, jadi penanganannya bisa. Sementara itu, Kepala Desa Gadon Akub telah mempertemukan pengusaha dengan warga di Balai Desa Gadon untuk membahas tuntutan warga terkait serangan lalat di pemukiman. Terkait dengan hasil musyawarah warga dengan pengusaha kandang, hasilnya seperti apa hari ini? Oh iya. Jadi kami selaku pemerintah desa ini sudah menjembatani daripada pertemuan hari ini, yaitu antara pemilik pengelola daripada kandang ayam yang ada di desa Gadon itu bersama warga terdampak, di mana bahwa hasil daripada kesepakatan mereka bahwa nantinya adalah siap untuk istilahnya itu melakukan kegiatan yang nantinya bagaimana bisa menekan yang jelas adalah dari lalat, dari lalat, sehingga bagaimana nantinya jadi pasca panen itu bisa menekan seminim mungkin untuk perkembangan daripada lalat, pertumbuhan lalat, sehingga tidak nantinya tidak bisa menimbulkan ya dampak yang kurang sehat di lingkungan warga sekitar, terutama di sini adalah warga Dukuh Desa. Artinya tuntutan warga hari ini disetujui sama pengusaha ya? Ya, tuntutan warga dipenuhi, yaitu untuk melakukan ya meminimalisasi daripada pertumbuhan lalat. Termasuk kompensasinya? Nah, itu siap untuk melaksanakan tuntutan daripada kompensasi yang mungkin beberapa waktu yang lalu dia merasa dirugikan. Entah berapapun kita tidak tahu, sehingga pengelola kandang juga siap untuk memberikan kompensasi terhadap lingkungan di sekitar. Soal tadi yang kabarnya jenengan mengatakan bahwa pihak pemerintah desa belum pernah diajak komunikasi. Iya, karena sama pengusaha kandang sendiri mungkin ada yang sudah berdirinya itu kan sebelum, tapi bagaimana juga selama ini dalam kegiatan itu juga desa sama sekali tidak ada komunikasi untuk masalah. Terima kasih Pak Kades. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi damai pada Senin pagi 25 Agustus 2025. Mereka berkumpul di posko aksi yang didirikan di depan kantor Bupati Pati untuk menuliskan surat yang akan dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Rakyat tidak terprovokasi untuk melakukan perbuatan yang sama. Sejak pagi, posko aksi damai di depan kantor Bupati Pati dipadati ribuan warga. Secara bergantian, mereka menuliskan surat yang berisi desakan kepada KPK agar segera menangkap Bupati Pati Sudewo. Rencananya sekitar 5.000 warga akan berjalan kaki dari alun-alun Pati menuju kantor pos di Jalan Jenderal Sudirman untuk mengirim surat tersebut secara bersama-sama. Sejumlah warga mengaku terpaksa turun ke jalan karena merasa penegakan hukum di Indonesia masih belum berpihak pada keadilan. Mereka mengingatkan bahwa KPK sudah memiliki 2 alat bukti, namun belum juga mengambil tindakan terhadap Bupati Sudewo. Karena saya melihat itu penegakan hukum di Indonesia sangat tumpul, karena kalau kepada orang kecil itu orang gak berani KPK. Pak, ini kenapa menginginkan bersurat ke KPK? Terutama ini kan meminta Bupati Sudewo untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena udah 2 alat bukti yang cukup, kenapa KPK gak berani nangkap? Ini. Pak, mungkin yang dirasakan seperti apa sih Pak menjadi seorang rakyat yang dipimpin Bupati Pati Sudewo? Sangat sedih sekali karena pemimpin yang arogan, yang tidak mengerti penderitaan rakyat Pati, dia arogan, berkata-kata jorok yang tidak pantas menjadi Bupati Pati. Sekarang jika ikut aksi di tanggal 13 Pak? Aksi. Pak, mungkin dengan adanya surat ini harapannya seperti apa? Harapannya Sudewo segera ditangkap karena sudah melecehkan masyarakat Pati. Masyarakat Pati dianggap tidak ada apa-apanya. Gitu. Pak, boleh ditunjukkan suratnya seperti apa? Ini datang ke sini dengan siapa saja Pak? Saya sendiri, karena teman-teman kan bekerja. Gitu. Ini berarti rela libur bekerja Pak? Oh, enggak bekerja gitu. Oke. Mungkin nanti akan ikut jalan ke kantor pos atau seperti apa? Ikut, pasti itu. Pasti. Senada dengan itu, warga Margoyoso Nurul Utami menegaskan bahwa surat ini merupakan bentuk protes damai demi menuntut keadilan. Minta keadilan saja sih untuk masyarakat Pati, karena dikira sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin seperti itu ya. Walaupun dari pansus tidak bisa, dari demo juga tidak bisa, dari KPK juga. Nanti kalaupun tidak bisa, tidak ada hasilnya, kita minta keadilan sama yang di atas saja deh, sama Tuhan Yang Maha Esa. Melalui aksi damai dan pengiriman surat dari kantor pos Pati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tuntutan mereka agar KPK segera memproses hukum Bupati Sudewo. Dari Pati, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Aksi damai mengirim surat ke KPK tidak hanya melibatkan warga dari kota Pati, tetapi juga menarik partisipasi masyarakat dari wilayah perbatasan. Sepasang suami istri asal Sukolilo rela menempuh jarak jauh ke kantor pos Pati untuk menyuarakan aspirasi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Ribuan warga berjalan kaki dari alun-alun Pati menuju kantor pos di Jalan Jenderal Sudirman pada Senin 25 Agustus pagi. Mereka bergantian mengirimkan surat ke KPK yang berisi tuntutan agar lembaga tersebut segera menangkap Bupati Pati Sudewo.
Di antara peserta aksi, tampak pasangan suami istri Rona Hidayah dan juga Muhammad Ali yang datang khusus dari wilayah perbatasan Kudus, yaitu Desa Gaduredo, Dukuh Poncomulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Mereka mengaku rela mengeluarkan biaya sendiri dan meluangkan waktu demi mengikuti aksi damai ini. Ini gitu ya? Iya. Tuntutannya sebenarnya apa sih Bu dari kedua ini? Pengennya apa sih Bu? Pengennya guys, saya wilayah saya, daerah saya, desa saya itu ada kesejahteraan. Terus juga diperhatikan. Ya, karena apa? Perbatasan Kudus. Terus terang agak tertinggal. Kalau emang masa-masa ini ada perhatian, kan masa ini. Tapi kan tidak, kadang tuh tertentu. Terus tuntutannya ke Pak Sudewo apa sih Bu? Kepinginan saya itu jadi seharusnya kalau bupati itu emang menguasai wilayahnya, itu merasa adil juga, memperhatikan rakyatnya. Tahu-taunya baru menjabat berapa bulan kok pajak kok terus langsung menjolak. Sedangkan kita terbelenggu ekonomi, otomatis emak-emak itu dibilang menjerit enggak, tapi kan komen. Bisanya itu apa? Komentar kok, bertindak tidak bisa. Kadang serba salah, orang kecil itu kadang serba salah. Ya, itu sedangkan penghasilan bapak-bapak misal kalau tidak kerja tidak makan. Emak-emak sadar tidak meringankan suami, apalagi kalau merasa punya anak, kedua pendidikan anak kan diutamakan semaksimal mungkin. Ya. Tapi hari ini menyempatkan waktu libur dari bertani atau gimana? Iya, kerjakan serabutan. Jadi ya emang sengaja hari ini menyempatkan dikirim surat ke KPK biar mengusut Bapak Sudewo. Bapaknya kerjaan apa Pak? Sehari-hari kerjaannya apa? Serabutan. Di mana Bapak tuntutan kepada pemerintah Bupati saat ini Pak? Ya intinya sekarang minta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Kita sebagai warga merasa tersentuh hatinya, tersangiti gitu loh. Merasa gimana? Bupati kok arogan gitu omongannya. Kirim bayar sendiri Pak? Iya sendiri. Bayar berapa tadi? 14.000 satu surat. Jadi 2 surat 28.000. Aspirasi para peserta aksi ini langsung dilayani oleh kantor Pos Pati yang menyediakan layanan khusus pengiriman surat untuk masa aksi. 9 di depan dan 2 loket cadangan di belakang. Ini kira-kira selesai untuk satu hari ini? Insya Allah selesai ya. Misalkan kalau tadi skemanya bisa dititip, satu orang bisa membawa 5 atau 10 suara. Nanti kita yang satu-satu tetap, resinya keluar 20. Nah itu bisa lebih cepat seperti itu. Gimana? Sekitar 1 menit 2 menit. Itu perangko sudah dari sini atau dari bawah sendiri perangkonya? Itu layanan kita khusus langsung muncul resi. Biayanya untuk reguler 14.000. Berarti hari ini terkirim Pak ya? Hari ini terkirim. Melalui pengiriman surat yang dilakukan secara serentak, warga Pati termasuk pasangan dari Sukolilo ini berharap KPK segera turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo. Dari Pati, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kota Semarang menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-41 di halaman Balai Kota Semarang. Acara berlangsung meriah dengan gelaran seni dari anak-anak sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas mereka. Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 di Kota Semarang berlangsung meriah. Anak-anak tampil dalam kostum adat dan mementaskan drama di Balai Kota Semarang. Wali Kota Agustina Wilujeng tampak antusias dan takjub dengan penampilan mereka. Ia optimis menjadikan Semarang sebagai kota ramah anak. Ia pun mendorong anak-anak untuk terus belajar dan berprestasi, sementara Pemkot berkomitmen menyediakan ruang ekspresi. Menurut Agustina, semakin banyak ruang bermain, semakin berkembang kecerdasan anak, melebihi belajar di ruang kelas. Karenanya, ia akan menggandeng seluruh OPD untuk menyediakan ruang aktualisasi bagi anak. Wali Kota Agustina juga menyoroti banyak anak yang sudah ikut les, namun tidak memiliki tempat untuk tampil dan berkompetisi.
Kedepan, Pemkot akan membuat pameran dan ruang unjuk kemampuan agar anak-anak dapat mengasah diri. Menghadapi tantangan dunia yang akan mereka hadapi di dunia dewasa. Problematikanya hari ini adalah kita menempatkan diri kita ini seolah-olah tahu masa depan anak. Padahal enggak. Kita mereplikasi apa yang menjadi cita-cita kita ketika masih kecil. Ada sekarang zamannya udah berbeda. Konferensi anak tadi memberi kita sebuah pesan bahwa yang kita lakukan belum cukup dan bahwa anak-anak itu sekarang merasa bagaimana itu harus diadop di dalam keputusan kita paling tidak untuk tahun 2026. Ini sebuah acara yang sangat bermakna bagi kami dan untuk inilah memang Hari Anak itu dilaksanakan untuk mengambil keinginan anak-anak menjadi bagian dari pembangunan pemerintah kota Semarang. Bu, tadi dalam sambutan Ibu menyampaikan bahwa Kota Semarang dijadikan rumah bagi anak, itu nantinya seperti apa? Tadi saya di akhir pidato saya mengajak Dinas Pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan lokal di Kota Semarang yang memberi peran anak lebih banyak. Kedepan, lahan milik Pemkot sekecil apapun akan dimanfaatkan menjadi ruang aman agar anak-anak dapat bebas berekspresi tanpa rasa takut. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan yang ke-80, Kejaksaan Negeri Grobogan menggelar khitanan massal bagi anak-anak di kantor Kejari Grobogan pada Jumat 22 Agustus pagi. Kejaksaan Negeri Grobogan bekerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Grobogan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan menggelar khitanan massal pada Jumat 22 Agustus pagi di Aula Kantor Kejari Grobogan. Puluhan anak yang mayoritas masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi peserta khitanan. Mereka berasal dari berbagai wilayah di sekitar kota. Khitanan massal ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80 yang jatuh pada 2 September mendatang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud kepedulian dan bakti kejaksaan kepada masyarakat. Selain khitanan massal, Kejari Grobogan juga menggelar kegiatan donor darah serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang. Upacara puncak peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80 dijadwalkan berlangsung pada 2 September 2025 dengan tema Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju. Sunatan massal ini bagi kami memang pertama kali. Biasanya kami melakukan anjang sana, donor darah, dan ke panti. Ini terobosan bagi kami. Dengan kegiatan seperti ini apa tidak mengganggu aktivitas Kejari, Bapak? Oh tidak. Kegiatan perkantoran tetap berjalan seperti normal, pelayanan, tilang, pengambilan barang bukti, dan lain-lain tetap berjalan. Ada pesan khusus, Bapak? Siapa? Ini ada pesan khusus. Dengan adanya kegiatan ini ada pesan khususnya, Bapak, terutama untuk anak-anak yang sedang tadi. Oh, yang sudah dihitan tadi, ini akan dilakukan pemantauan oleh PPNI dalam rangka pemulihan pasca tindakan sampai dengan sembuh dan selesai. Ibu asuh YPMI Cabang Purwodadi, Suatun, menyatakan merasa terbantu dengan kegiatan khitanan yang dilaksanakan Kejari Grobogan. Ia berharap kegiatan khitanan massal ini dapat rutin digelar setiap tahunnya. YPMI Cabang Purwodadi yang berada di Sukorejo Torok. Berapa anak yang ikut? Yang ikut 2 anak. Ya. Dengan adanya kegiatan ini gimana, Bu? Ya, alhamdulillah sangat terbantu untuk pembiayaan kami juga. Dari untuk anak-anak yang mungkin sangat membutuhkan bisa sangat-sangat terbantukan dengan adanya sunatan massal ini. Biasanya kalau tidak ada kegiatan seperti ini, Ibu, bagaimana, Ibu? Ya, kita kadang ini minta info-info ke para sahabat, barangkali ada yang ini juga gitu. Ini kan kami pengalaman baru di sini, Bapak ya. Ini kami baru di sini, baru pengalaman pertama ini di Purwodadi ini.
biasanya Dulunya saya kan di pusatnya di Semarang, dulu pernah juga ada di Bayangkara. Sakit. Sakit dikit ya. Jadi nangis nggak Indigo? Enggak. Sakit apa takut? Antara sakit dan takut. Kelas berapa Indigo? Kelas 5. Kelas 5. Berani ya berangkat sendiri, diantar sini ya semua. Senang nggak dapat bingkisan? Senang. Usai hitan, pihak PPNI Grobogan akan terus memberikan pendampingan medis kepada seluruh peserta hingga proses penyembuhan selesai. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV, bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa keberadaan ruang laktasi dan ruang ganti popok untuk bayi lebih layak diprioritaskan dalam moda transportasi kereta jarak jauh. Pernyataan ini disampaikan Gibran sebagai tanggapan terhadap usulan anggota legislatif dari fraksi PKB Nasim Khan yang mengajukan ide pembentukan gerbong khusus bagi perokok. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh daripada gerbong khusus perokok. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai meninjau revitalisasi stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu 24 Agustus.
Menurut Wapres, usulan anggota DPR fraksi PKB Nasim Khan soal gerbong khusus perokok di kereta api jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan. Masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Gibran pun memastikan segala perumusan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI, sekaligus memberi ruang ekspresi seni, Rutan Kelas 1 Surakarta menyelenggarakan lomba lukis bertema Surakarta Berbudaya. Kegiatan yang digelar di halaman depan rutan ini diikuti oleh puluhan seniman dari berbagai daerah, serta warga binaan dari wilayah Solo Raya. Untuk mendekatkan hubungan masyarakat dengan warga binaan sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-80 RI, Rutan Kelas 1 Surakarta bekerja sama dengan pihak swasta menggelar lomba lukis dengan tema Surakarta Berbudaya. Kegiatan berlangsung di halaman depan Rutan Surakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025. Kepala Rutan Surakarta Banat Sofa Kurniawan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk membuka ruang kreativitas sekaligus mempererat hubungan antara rutan dengan masyarakat sekitar. Banat menyebut kegiatan ini diikuti oleh 30 pelukis dari berbagai wilayah termasuk partisipasi warga binaan pemasyarakatan. 36 itu 30 masyarakat dan 6 ini adalah keluarga besar rumah tahanan Kelas 1 Surakarta, yaitu warga binaan itu sendiri. Berarti memberi kesempatan mereka untuk berjalan juga ya? Betul. Jadi memang ini bagian dari proses integrasi. Bagaimana kita memperkenalkan, mendekatkan warga binaan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan dari kemasyarakatan dan tidak lepas dari sumbangsi tidak hanya petugas di ada itu, tetapi masyarakat dan mitra kerja. Banet menambahkan lomba lukis ini diharapkan nantinya bisa menjadi agenda rutin yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda menyalurkan bakat dan kecintaan pada seni serta budaya. Sebanyak 120 anak mengikuti kegiatan Drone Kids Day yang digelar secara gratis di Surabaya pada Minggu 24 Agustus lalu. Dalam kegiatan ini, peserta mendapat edukasi mengenai teknologi drone, mulai dari pemrograman dasar hingga teknik pengoperasian. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan teknologi sejak dini, sekaligus menumbuhkan minat anak dalam bidang sains dan teknologi. Anak-anak begitu antusias mengikuti Drone Kids Day di Surabaya Minggu 24 Agustus. Kegiatan yang digelar gratis oleh Drone Kids Academy ini berlangsung sejak pagi hingga sore, terbagi dalam 4 sesi. Di setiap sesi, anak-anak diajak mengenal teknologi drone, yaitu pesawat tanpa awak yang dapat diterbangkan secara otomatis menggunakan program komputer atau dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di darat. Mereka dikenalkan pada komponen-komponen dan cara merakit drone, diajarkan pula coding dan pemrograman drone, sekaligus belajar menerbangkannya melalui simulasi maupun praktik langsung. Main simulator, berbasis dengan sains, teknik, engineering, dan matematik. Jadi anak-anak sekarang harus mulai dikenalkan karena teknologi drone ini sudah mulai masif, apalagi di negara-negara luar pendidikan drone ini seperti ini sudah sangat berkembang luas. Jadi kami berharap dengan adanya event ini, adik-adik tentunya yang dari kalangan usia 8 sampai 13 tahun sudah mulai mengenal apa itu teknologi drone. Mayoritas anak-anak yang mengikuti kegiatan ini belum memiliki drone di rumah. Namun mereka mendapatkan edukasi
tentang teknologi drone. Dalam dunia kerja profesional saat ini, drone sudah sering digunakan, misalnya untuk perekaman gambar melalui udara demi mendapatkan data untuk keperluan survei. Pemerintah Kota Malang menargetkan 4.000 pelaku UMKM dapat naik kelas pada tahun 2025. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot akan membangun UMKM Center di Jalan Panglima Sudirman bekerjasama dengan Asosiasi UMKM Nusantara Sejahtera dan TNI. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Malang menargetkan sebanyak 4.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bisa naik kelas pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan 10% dari total sekitar 40.000 UMKM yang ada di wilayah tersebut. Kenaikan kelas UMKM ini merujuk pada perubahan skala usaha dari mikro menjadi kecil. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah peningkatan omset tahunan hingga mencapai ambang batas sekitar 5 miliar rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya melalui program pembinaan edukasi hingga pelatihan bagi para pelaku UMKM. Saat ini sebanyak 100 UMKM di Kota Malang tercatat telah berhasil naik kelas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebuah UMKM Center saat ini tengah disiapkan di Jalan Panglima Sudirman. Peletakan batu pertama dilakukan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Sabtu 23 Agustus. Sebagai salah satu upaya dari Pak Wali Kota bahwa nanti dengan adanya UMKM Hub seperti Mall UMKM ini akan mendorong untuk UMKM naik kelas. Artinya UMKM naik kelas nanti adalah pendapatan bisa naik, produksinya bisa bagus, kita bisa ekspor dan lain sebagainya. Posisi di sini nanti untuk UMKM naik kelas. Ya. Targetnya untuk naik kelas itu kita bisa naikkan sekitar 10% lah dari nilai jumlah total UMKM. Selain fasilitas fisik, Pemkot juga melibatkan pihak swasta dalam mendukung pemasaran produk UMKM. Tak hanya itu, Pemkot Malang juga bekerja sama dengan pihak bank terkait dengan pembiayaan UMKM. Fasilitas ini dibangun melalui kerjasama dengan Asosiasi UMKM Nusantara Rakyat Sejahtera atau Amnara dan pihak TNI. UMKM Center ditargetkan rampung dalam 8 bulan ke depan. Termasuk juga karena ini kerjasama dengan pihak bank juga nanti akan memfasilitasi terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan dari UMKM Kota Malang. Dan ini adalah kerjasama antara TNI, pemerintah Kota Malang, dan dari Amnara. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah Kota Malang berharap bisa menjadikan Kota Malang sebagai salah satu pusat pengembangan UMKM, sekaligus destinasi bagi konsumen yang mencari produk lokal berkualitas. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Theodeus O.H. Prasetyono, menyoroti maraknya kekerasan dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu 23 Agustus lalu, ia menyebut perlakuan semacam itu dapat menjadi beban mental bagi tenaga kesehatan dan berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tindak kekerasan dan intimidasi kepada tenaga kesehatan nakes masih kerap terjadi dan menjadi masalah serius karena membuat pelayanan kesehatan jadi tak maksimal. Teranyar kasus kekerasan menimpa Dr. Syahpri Putra Wangsa di RSUD Sekayu yang menghadapi ancaman dan tindakan agresif saat menjalankan tugas pelayanan. Bentuk lain kekerasan yang kerap dialami nakes adalah pelecehan verbal, perundungan hingga kekerasan seksual di mana sebagian besar kasus tidak dilaporkan. Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Theodeus O.H. Prasetyono, dalam sebuah diskusi di kawasan Salemba, Jakarta, Sabtu 23 Agustus mengungkapkan bahwa situasi tersebut seringkali menyisakan beban berat bagi tenaga kesehatan. Konsekuensi psikologisnya bagaimana? Sempat sudah saya singgung ya, di antaranya kita lihat potensinya bisa melalui gejala gangguan stres pasca trauma. Lalu depresi dan kecemasan yang akan mengakibatkan gangguan mental yang hebat. Personality setiap dokter tidak selalu tinggi dan tidak selalu hebat. Pada mereka yang personalitinya tidak cukup kuat, tingkat kepribadiannya tidak cukup kuat, maka akan mudah jatuh pada depresi dan gangguan mental sebagai konsekuensi lanjutannya. Burnout serta kelelahan dalam empati. Theodeus menambahkan diperlukan dukungan konseling, penguatan perlindungan hukum, pelatihan deeskalasi, serta penguatan sistem keamanan di rumah sakit untuk menghindari dan menekan kasus kekerasan dan intimidasi di lingkup pelayanan kesehatan. Warga Prabaton Indah RW 07, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, meluncurkan Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas yang bekerja sama dengan Forum Warga Kota Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mengendalikan penyakit tidak menular di tingkat komunitas. Pemerintah Kota Bogor mendukung penuh inisiatif tersebut, mengingat prevalensi obesitas di wilayah ini telah mencapai 11,7%. Masyarakat Prabaton Indah bersama Forum Warga Kota Fakta Indonesia mencanangkan Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas sebagai langkah konkret menekan prevalensi obesitas yang telah mencapai 11,7% di Kota Bogor. Deklarasi dilaksanakan pada Sabtu 23 Agustus di wilayah RW 07 Perumahan Prabaton Indah, Kecamatan Tanah Sareal dan dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi warga dari beberapa daerah lain seperti Bekasi dan Yogyakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan pencanangan Kampung Sehat merupakan bentuk penguatan dari program Kampung Germas yang sebelumnya telah dijalankan di 21 kampung. Kita itu kan prevalensi 11,7 ya, meningkat dari tahun kemarin 11,7%. Ya. Jadi 1 dari 9 orang itu kan diabetes, ya itu di tahun 2023. Angkanya terus meningkat. Ya, dari persentase ya, sekitar 11,7% dari warga kota kan 1,1 juta. Ya. Sedangkan Ketua Umum Forum Warga Kota Fakta Indonesia Ari Subagio Wibowo menyampaikan Kampung Sehat merupakan inisiatif dari warga yang sebelumnya juga sukses mengembangkan kawasan tanpa rokok. Dampak besar ya Mas, sekarang ini untuk orang-orang dan anak-anak, orang dewasa dan anak itu terjangkit obesitas dan diabetes. Dan ini yang jadi persoalan di Bogor juga ternyata. Bahkan ketika kita mensosialisasikan warga di Bogor sini, khususnya Bapak To ini mendukung dengan gerakan-gerakan ini. Menurut Ari, inisiatif serupa akan direplikasi ke kampung-kampung lain di Kota Bogor dan beberapa kota besar lainnya. Fakta juga mendorong implementasi kebijakan cukai untuk minuman bermanis mulai tahun 2026 sebagai bentuk regulasi nasional dalam pengendalian penyakit metabolik. Kutaraja Aeromoto, mobil mini bertenaga pneumatik karya mahasiswa Universitas Syah Kuala menjadi sorotan dunia. Dengan memanfaatkan reaksi kimia sederhana, mobil ini dinilai efisien dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut berhasil menorehkan prestasi dengan menyabet medali emas di kompetisi internasional di China. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala berhasil mengembangkan robot mobil bertenaga pneumatik bernama Kutaraja Aeromoto 10. Mobil mini ini diklaim lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional. Berukuran kurang dari 50 cm, Kutaraja Aeromoto dibekali tabung gas, filter air, motor penggerak, dan roda. Cara kerjanya menggunakan campuran hidrogen peroksida dan potasium iodida yang menghasilkan tekanan udara hingga 7 bar. Setelah katup dibuka, mobil dapat melaju lebih dari 30 meter. Jadi kami dari Kutaraja USK ini mau mengembangkan salah satu mobil kami yang bernama Kutaraja Aeromoto, yaitu mobil kimia yang berbahan dasar dari hidrogen peroksida dan potasium iodida. Prinsip kerjanya itu dengan menggunakan gas bertekanan. Jadi mungkin gebrakan kami ke depannya itu akan membuat mobil ini lebih aman lagi, yaitu dengan cara mencari formulasi dengan menggunakan mobil ini tekanannya lebih rendah dari sebelumnya. Inovasi mahasiswa USK ini berbuah prestasi. Kutaraja Aeromoto meraih medali emas pada kategori Performance Race di ajang IC Chem A Car Competition 2025 di Tianjin University, China pada 8-12 Agustus lalu. Menteri ATR BPN Nusron Wahid memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah dari wilayah Maluku dan Papua di kota Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 23 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi tanah, mulai dari aspek administratif hingga penerbitan sertifikat resmi. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara Sabtu 23 Agustus. Dalam kunjungan yang didampingi Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda, Nusron menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah wilayah Maluku dan Papua yang dipusatkan di kota Ternate. Dalam keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup, Nusron menyebut rakor membahas tentang permasalahan pertanahan dan tata ruang di 8 provinsi di Indonesia Timur yang meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Tentang sertifikasi tanah adat. Yang nomor 4 juga banyak masukan tentang banyaknya
tumpang tindih pemegang HGU dengan sertifikat dengan IUP tambang yang juga banyak sekali belum dituntaskan. Menteri ATR dan Kepala BPN menjelaskan untuk wilayah Provinsi Maluku Utara sendiri, sejauh ini tanah masyarakat yang sudah memiliki sertifikat baru mencapai 56%, sehingga pihaknya menargetkan pada 2028 mendatang bisa mencapai 90% untuk penerbitan sertifikat. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nur Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.